Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah jumpa lagi dengan kita bersama-sama dengan teman-teman untuk berbincang-bincang. Itu dengan narasumber kita, beliau Bapak Sotik Widodo SH. Terima kasih para pemirsa yang bisa mengikuti acara ini. Semoga bisa bermanfaat. Yang pertama adalah kaitannya dengan kita sebagai umat Islam adalah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi kita sudah di 10 akhir bulan Ramadan, maka kita sebentar lagi akan mengeluarkan zakat. Maka dari itu saya akan menanyakan kepada beliau Pak Sotik Widodo. Sehat Pak Sotik? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ucapan terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti menjadi pencerah bagi kita semuanya. Yang akan saya tanyakan itu kaitannya dengan ambil zakat itu gimana Pak Sotik? Oh ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang kita sering sekali ya ditanyakan terkait kegiatan-kegiatan zakat khususnya ada di Indonesia. Kalau kita merujuk kepada pengertian awal, kita buka itu ada pengertian zakat di mana dalam kitab Bajuri atau kitab Fathul Qorib juga disebutkan bahwasanya pengertian amil ini adalah ala amilu man ustuqmilal imam ala ahdi sodaqoh wadamuha li mustahiqiha. Jadi yang namanya amil ini adalah merupakan orang yang ditugaskan. Jadi amil ini adalah orang yang ditugaskan oleh imam atau pemimpin suatu negara untuk mengumpulkan dan memberikan zakat ini kepada mustahiknya. Ini adalah amil. Jadi orang yang ditugaskan ya? Iya, jadi pada dasarnya seorang amil ini adalah mereka yang mendapatkan tugas untuk mengolah zakat dan membagikan kepada para mustahiknya. Ini amil. Jadi mereka orang-orang yang ditugaskan. Nah, di Indonesia ini ada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang pertama adalah Basnas. Basnas itu apa? Basnas ini Badan Amil Zakat Nasional. Ini lembaga zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian ada LAS atau Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat ini bisa dari NU atau Lazisnu atau Muhammadiyah, Lazismu dan lain sebagainya. Ini mereka yang resmi atau mendapatkan tugas untuk mengatur, mengolah dan memberikan zakat kepada mustahiknya. Berarti punya SK ya? Harus punya SK. Namanya amil itu ada SK-nya. Nah, terus kalau kaitannya dengan seperti itu di daerah saya terutama ya, kebanyakan lah daerah kita sekarang itu banyak sekali yang pelaksanaan itu pembagiannya lewat masjid maupun musola. Itu bisa dikatakan amil atau tidak Pak Sotik? Ketika di masjid-masjid atau di pedesaan lah, ketika ada sekelompok orang yang menjalankan atau mengumpulkan zakat selama mereka belum mendapatkan SK baik dari Basnas atau LAS, mereka kategorinya tidak termasuk amil, tapi mereka adalah panitia zakat dan mereka tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut sebagai amil. Perlu diingat karena mereka seharusnya bukan amil tapi panitia, jadi mereka tidak berhak sama sekali mendapatkan bagian sebagai amil. Mungkin mereka yang termasuk panitia ini termasuk kategori orang miskin bisa mendapatkan dari bagiannya tapi bukan sebagai amil tapi sebagai miskin atau fuqara. Nah, itu bisa. Tetapi jangan sampai panitia ini mengambil ini bagian saya karena sebagai amil, tidak boleh karena tidak memiliki SK. Gitu. Mas, jenengan termasuk panitia apa amil? Panitia. Panitia itu sudah dijelaskan, panitia itu tidak berhak mengambil. Makanya ada solusi. Sebenarnya ada solusi ketika yang sudah berlaku di masjid-masjid pedesaan khususnya, karena mereka tidak memiliki SK dari Basnas atau Lazisnu atau LAS yang lain.
ini sebaiknya ketika mereka menerima zakat ini jangan sampai mengambil dari zakat tersebut untuk bagian mereka sebagai amil, tapi misalnya dibiayai oleh masjidnya atau organisasinya. Misalnya masjid ini mengadakan satu perkumpulan menarik zakat. Nah, ini mereka sebagai panitia karena tidak sebagai amil. Nah, sebaiknya ini solusinya ya didanai oleh masjidnya atau lembaga yang ada. Oh, ini bagi yang mengurusi ini dibayar harian atau sebagai ujur seberapa lah, tapi jangan diambilkan dari zakatnya. Zakatnya ini mutlak yang datang dikumpulkan terusan diberikan kepada mustahiknya. Jadi pembiayaan panitia ini tidak dari zakatnya, karena apa, mereka tidak berhak sebagai amil gitu. Nah ini penting sekali, ini harus kita betul-betul disampaikan ke masyarakat. Yang tahunya masyarakat sekarang kan mengumpulkan, nanti juga ada pembagian, begitu yang dikhawatirkan malah salah tadi ya. Ada sebagian yang harusnya semuanya dibagikan, kemudian diambil sebagian untuk biaya itu, masya Allah. Jadi terima kasih, ini mudah-mudahan itu betul buat pencerahan bagi kita. Ini mumpung masih ada waktu, ini untuk masih ada waktu dimana kita akan berani menjadi panitia. Nanti dari beliau Pak Sotik menganjurkan untuk berhati-hati, kita semua pembiayaan itu harus diambil dari kas masjid Ya, yang atau kita tahu, lembaga yang menaunginya. Kemudian juga ada efek daripada ketika kita memberikan zakat kepada panitia zakat atau amil zakat. Ketika kita memberikan zakat pada amil zakat, kita sudah memberikan pada amil zakat, baik di situ kok tidak tersampaikan ke mustahiknya, or muzaki atau orang zakat ini sudah gugur, dia sudah gugur kewajiban, sudah mengeluarkan zakat. Nah, bedanya ketika kita memberikan zakat pada panitia, karena panitia adalah perantara, bukan pengelola, tapi perantara. Ketika zakatnya ini tidak sampai pada mustahiknya, hukumnya adalah muzaki ini belum kategori zakat. Misalnya kita berikan pada panitia, tapi zakat kita tidak sampai pada mustahiknya. Ini efeknya muzaki, orang yang berzakat ini dihukumi belum melakukan zakat. Ini kalau lewat panitia, makanya harus berhati-hati terkait kepanitiaan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini Pak Sotik. Kemudian ini yang terakhir saya anjurkan untuk panitia zakat, monggolah minta SK, baik di situ lewat Basnas, biasanya di desa juga ada PZ. Nah, itu bisa dimanfaatkan, atau lazisnu atau lazismu bisa sebagai naungan agar mereka sah sebagai amil dan keabsahan zakat ini bisa terjaga. Mungkin itu yang disampaikan, monggo perlu kaji kembali terkait kegiatan-kegiatan yang sudah ada, diperbaiki lagi, mungkin ada kekurangannya agar ke depan kita lebih tertata dalam pengolahan zakat. Amin. Ya, terima kasih atas penjabarannya kaitannya dengan pelaksanaan zakat di wilayah kita. Semoga ini bagi pemirsa yang mendengar pemaparan kali ini, bahwasanya kita harus segera untuk meminta SK kalau memang itu dari masjid, bisa lewat lazisnu atau lazismu atau basnas, supaya kita betul-betul terjaga. Karena tadi disampaikan betul-betul bahaya ketika kita mengeluarkan kepada panitia dan tidak tersalurkan, maka kita dihukumi belum zakat, padahal kita kewajiban mengeluarkan zakat. Terima kasih sekali, mudah-mudahan itu bermanfaat. Nanti kaitannya dengan teknis untuk meminta SK, nanti kita bisa hubungi beliau Pak Sotik atau lewat kepala desa atau lazisnu di wilayah masing-masing, atau lazismu atau basnas. Saya kira sudah ada, cuma kita mungkin belum pernah berkoordinasi setiap masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, apalagi kita sebagai umat Islam adalah berkewajiban mengeluarkan, yang wajib kan harus kita keluarkan.
ketika kita belum dihukumi mengeluarkan, masa kita akan punya tanggungan yang wajib pulang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Pak Sodik. Ya. Jumpa lagi besok kita kaitannya dengan pertemuan Mas. Itu Tema tadi yang lain. tema yang lain. Terima kasih. Jadi panitia itu nanti kalian atau jenengan sebagai yang ikut dalam acara perbincangan kali ini bisa menjadi penjembatan menyampaikan ke masyarakat supaya betul-betul kita dalam mengeluarkan atau mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan ajaran syariat Islam. Terima kasih dari saya pribadi untuk memimpin atau kaitannya dengan perbincangan malam hari ini. Banyak kesalahan saya maaf, terutama kepada Pak Sodik. Terima kasih sekali atas waktunya, dan semua pemirsa teman-teman kita yang di pertemuan ini, channel ini, saya mohon maaf kurangannya. Saya akhiri, wallahul a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.